Oke, selamat pagi, siang, ataupun sore teman-teman di mana kalian menonton video ini. Hari ini kita akan belajar mengenai MIT App Inventor. Ini kan baru pertama kali ya, mungkin kalian tahu apa ya namanya MIT App Inventor ini. Jadi MIT ini salah satu universitas paling terkemuka di dunia membuat semacam aplikasi di mana di dalam aplikasi ini MIT App Inventor ini kalian bisa membuat aplikasi dengan sederhana dan itu tidak membutuhkan coding ya. Jadi untuk pemula yang mulai belajar software engineer bisa sih, misal kalian belajar ini biar kalian tuh ada bayangan misalnya belajar coding itu gimana sih susahnya atau sulitnya. Oke ya, jadi pertama kali ini saya liatin bawahnya itu kayak gimana, bagus kan ya. Jadi pertama-tama untuk memulainya ini kalian bisa ke apps. Oke, ini continue aja. Apa ya? Kita keluar ya, ini mungkin yang kemarin. Jadi kita keluar dulu dan kita bikin new project. Nah, kita untuk pertama kali kita bikin aja mungkin dari dasarnya aja ya, namanya aplikasi warna. Ini aja. Underscore. Kalau udah kita oke. Kita masuk ke sini yang paling atas. Nah, ini di sini masih kosong ya teman-teman. Maka dari itu kita bisa bikin semacam button apanya dulu, semacam tombolnya dulu. Ini di sini banyak fitur-fitur yang mungkin bisa digunakan untuk UI-nya. Ada button, ada checkbox, ada ticker, ada image, dan seterusnya. Di sini juga ada layout di mana kita bisa mengatur ininya semacam mau jadi horizontal atau vertikal dengan ini horizontal arrangement dan vertical arrangement. Mungkin karena kita baru memulai ya, kita bikin yang sederhana dulu. Jadi pertama kali itu yang diajarkan oleh Mas Angga atau Mas Angga itu membuat button dulu. Jadi ini kalian bisa klik button kemudian drag di screen ini. Oke. Nah, lihat deh, di sini ada screen 1 dan di bawahnya ada semacam apa ya? Tanda bahwa kita itu udah memasukkan button ke dalam screen ya. Kalau mungkin kalian kurang familiar dengan istilah button, kita bisa rename ini diklik sekali dan kita bisa di rename. Misalnya ini kan ada all name itu yang sebelumnya namanya button 1. Nah, kita akan beri nama new name ini mau apa? Misalnya gampang aja kita nyebutnya. Misalnya tombol underscore ya. Jadi gini ya teman-teman, kalau mau bikin bio itu kita spasinya itu pakai underscore, bukan pakai spasi seperti biasa, karena itu mungkin berpengaruh juga ya pada nantinya mungkin di codingannya itu. Jadi kita oke aja. Oke, kita kecil lagi. Oke, di sini ada text for button. Nah, di sini ini ada semacam apa ya namanya itu? Semacam apa petanda di mana kita itu bisa mengubah ininya itu kotakan yang memuat text for button ini. Nah, karena kita menulisnya tombol merah, maka kita ubah aja ini default colornya menjadi merah.
kita klik ke bawah cari yang warna merah. Oke, guys. Ini kalau kita mau nebelin ini bisa sini. Nih, satu. Maka di sini akan menebal atau italic ini. Nah, ini kalau mau tulisan B namanya italic. Nah, ini apa? Ini enggak kepake juga ya. Nah, untuk ini di sini kan namanya tombol ya. Dan di sini masih text file button. Jadi kalau untuk menggantinya itu kita bisa ganti di sini dengan tulisan tombol ya. Nah, seperti ini. Maka akan menyesuaikan di sini di screen. Untuk teks color kan ini warna hitam dan mungkin kalau dia tuh kurang kurang bisa dibaca tulisan tombol ini. Jadi kita bisa ubah teks colornya ini menjadi warna yang mungkin lebih terang. Nah, saya gampangnya kita pakai warna kuning dulu aja. Jadi ini warna merah kotakannya, terus tulisannya ada warna kuning. Terus kita mau apa lagi ya? Misalnya kita ini. Kalau nih untuk pemosisian mau posisi di mana? Nah, ini bisa di tengah. Kalau saya itu di tengah. Nah, ini kalau line vertikal ini itu dari line berarti ini dari bawah ya. Berarti kalau bottom ini pasti ke bawah. Kalau ini ngetengah sih horizontalnya tuh sini dari kiri ke kanan, horizontalnya kan dari kiri ke kanan, ini center. Ya. Ini vertikalnya itu dari atas ke bawah. Berarti ini bottom, berarti kita kembali lagi ke atas jadi top. Nah, ini kembali lagi jadi F1. Oke, mungkin seperti itu. Bentar, saya coba tambah satu lagi ya, baterainya tambah satu. Nah, ini ada yang mungkin bingung, ini untuk ngaturnya bagaimana Bang? Nah, ini untuk mengaturnya itu bisa kita ke width ini. Kita cari berapa persen. Misalnya 30. Nah, maka ini akan menyesuaikan. Atau mungkin pakai pixel aja ya, ini berapa coba. Ini juga coba-coba sih. 100. Wah, ini hapus dulu aja. Ini emang harus ini coba-coba dulu bagusnya gimana. Oh, gitu. Ya dulu yang ke atas. Otomatis aja dah. Otomatis. Ini widthnya itu. Kita sama sama. Nggak bisa disampingin ya. Nah, ini untuk pengaturan kita bisa pakai yang namanya ini, namanya baik horizontal ataupun vertical arrangement. Kita coba yang horizontal dulu. Nah, kita ada ke bawah. Nah, setelah ini kita bisa mungkin masukin ya, ini horizontalnya diatur dulu.
berapa, ini height-nya berapa, ini nggak usah, biasanya sih yang diubah sih yang ini, yang width-nya ini di OK-in aja. Maka dia akan menjadi penuh kalau pakai fill point. Nah ini coba kita pindahin ke sini dulu ya. Nah, maka dia akan masuk ke sini. Oke, sekarang untuk menyejakannya mungkin ini juga bisa ditaruh di sini juga, seperti ini. Jadi nanti button satu ini kita ubah lagi namanya. Misalnya jadi apa? Misalnya font size height. Nah ini width tadi sama kayak tadi. Ini 30%. Setelah ini kita mungkin bisa ubah warnanya di sini. Kita ganti dengan warna apa? Misalnya hitam udah. Kok nggak ada ya? Nggak bisa. Background colornya untuk button satu. Apa dah? Hijau lah. Ini tadi nggak bisa ya hitam. Ya mungkin tadi nggak kelihatan, karena nggak kelihatan huruf apanya itu hurufnya, maka kita bisa teks colornya kita ganti ke warna yang cerah ya, apa misalnya putih. Jadi kita ganti jadi tombol hitam. Oke, di sini udah tombol hitam. Maka habis ini kita bisa ini ganti di sini di email, ganti aja namanya tombol hitam. Ini kan kurang satu, maka kita kasih satu lagi. User interface button. Nah, ini misalnya ganti apa? Ganti aja tombol kuning. Oke, background color kita ganti orange, ini yellow tetap kita kasih, misalnya ini italic, ini untuk italic kita ganti aja texture buttonnya tombol kuning. Oke, tombol kayak gini ya. Kita atur lagi ya width-nya ini jadi 30%. Nah ini jadi ini udah rapi ya. Untuk yang kita tahu ini kan ada fitur designer untuk melihat UI atau UX, dan ini ada blocks. Kalau mau dibikin codingan ya nanti saya bikinnya nanti, tapi kita harus memasukkan satu tombol di sini lagi yang namanya notifier. Nah ini kita masukin di sini. Nah di sini emang nggak ada, di mana di screen satu emang nggak ada, tapi ada di sini notifier. Notifier ini salah satu fungsinya itu misalnya semacam apa ya, kalau kita menekan tombol langsung muncul peringatan, dan itu sangat berguna sekali untuk apa ya, untuk membuat tombol atau membuat semacam aplikasi yang mungkin kita pakai waktu coding ya. Jadi langsung saja kita ke blocks. Nah ini udah ada di sini ya, udah ada notifiernya. Maka yang
kita pertama kali coba adalah ya ini yang pertama kali, ketika tombol merah diklik maka akan, nah ini tidak saja, dan ini notifiernya untuk sebagai sorry notifier ini munculin yang ini namanya show alert. Nah, logikanya itu sederhana. Jika tombol merah diklik, maka akan muncul apa ini? Show alert notice. Oh, ini misalnya ditekan ada peringatan mau ngapain. Nah, ini kita pakai teks aja di sini. Kita kasih ini. Nah, ini. Nah, ini kita jangan lupa isi apa yang dibutuhkan di sini, atau mungkin kata-kata apa yang akan diisi di dalam string ini. Kita coba tulis apa, tombol berbunyi. Maka jika kita ngeklik ini maka akan muncul tombol merah berbunyi. Kemudian kita bisa bikin lagi di tombol hitam ini, ya klik ini, ketika diklik maka akan melakukan apa ya, ini dengan tombol hitam klik do. Nah, ini klik aja ini, taruh sini, notifiernya ditambahkan di sini, tambahin yang ini show alert ya, mungkin ini biar kalian tahu apa aja sih di sini. Nah, notifier yang show alert di sini. Maka kita tambahin yang sama kayak yang tadi, namanya adalah teks ini, tahu di sini. Ini semacam kayak apa ya, masang puzzle di sini sih, jadi memudahkan kita dalam berimajinasi. Misalnya kita ngeklik tombol hitam jadinya apa, nah misalnya tombol merah kan ada, misalnya kita klik maka muncul tombol merah berbunyi. Kalau hitam ya udah sama aja, namanya tombol hitam berbunyi. Oke, seperti ini. Nah kan kita di desainnya itu kan ada ya 3 tombol ya, berarti kita masih tambahin satu lagi di sini, namanya tombol kuning. Kalau untuk ngecek sih gampang, tinggal di sini aja tombol kuningnya. Nah, tombol kuning apa, sama kayak tadi, kayak gini, klik di sini, kemudian kita kasih notifier di sini. Oke, terus kita tambahkan dengan apa ya, teks ini di sini. Ini kita tekan tulis aja tombol kuning berbunyi. Oke, mungkin sampai sini dulu mungkin untuk pembuatan apa ini, aplikasi warna sederhana pada MIT App Inventor ya. Dan kalau udah nanti kita balik lagi ke desainer. Nah, untuk ngeceknya gimana? Untuk ngeceknya itu nggak bisa kalau pakai PC, kita harus pakai ini, kita connect dan kita nanti kita scan apa yang ada di AI Companion itu. Tapi sebelumnya kalian download dulu MIT AI Companion, maka kita scan ini ya teman-teman kalau kalian mau nyoba. Kalau udah nanti biasanya itu aplikasi yang kita bikin itu akan muncul di HP kalian dan kita bisa melihat ini udah benar nggak sih. Kalau misalnya tombol merah dipencet maka akan muncul tombol merah berbunyi, atau misalnya tombol hitam diklik maka akan muncul tombol hitam berbunyi, begitu seterusnya.
Jadi ini emang harus membutuhkan dua device untuk membuktikan apakah aplikasi itu works atau enggak ya teman-teman, seperti itu. Apalagi yang mungkin di oke, ini mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman untuk pembuatan aplikasi sederhana di MIT Inventor ini. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan atau mungkin ada yang masih bingung, kalian bisa komen di komentar, kritik aja nggak apa-apa, mungkin itu jadi masukan buat saya biar kedepannya makin baik. Dan mungkin kalau ada yang kalian bingung, ya tulis aja di komentar, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.